Jadi di sini ada soal integral dari x kuadrat per akar 4x kuadrat minus 9 dx. Nah, dalam case ini kita akan menggunakan substitusi trigonometri yang secant. Jadi akar 4x kuadrat minus 9 itu kan sama dengan 3 akar dalam kurung 2x per 3 kuadrat min 1. Jadi kita bisa ambil 2x per 3 sama dengan secant theta. Jadi x sama dengan 3 per 2 secant theta. Nah, x sama dengan 3 per 2 secant theta-nya kita turunkan menjadi dx sama dengan 3 per 2 secant theta kali tan theta d theta. Jadi segitiganya menjadi sisi miringnya yaitu 2x, sisi sampingnya 3, sisi depannya akar 4x kuadrat min 9. Jadi bisa diambil akar 4x kuadrat min 9 itu sama dengan 3 tan theta. Jadi integral dari x kuadrat per akar 4x kuadrat min 9 dx sama dengan integral 3 per 2 secant kuadrat per 3 tan theta dikali 3 per 2 secant theta kali tan theta d theta. Nah, 3 per 2 secant theta kuadratnya kita kuadratkan sehingga menjadi 9 per 4 secant kuadrat theta. Nah, setelah itu perhitungan ini kita sederhanakan menjadi tersisa integral 9 per 8 secant pangkat 3 theta d theta. Nah, setelah itu 9 per 8 nya kita keluarkan sehingga menjadi 9 per 8 kali integral dari secant pangkat 3 theta. Nah, untuk integral dari secant pangkat 3 theta nya sendiri itu ada yang namanya formula reduksi. Jadi formula reduksi itu secant pangkat n theta sama dengan 1 per n min 1 dikali tan theta dikali secant pangkat n min 2 theta plus n min 2 per n min 1 dikali integral dari secant pangkat n min 2 theta d theta. Jadi setelah kita substitusikan secant pangkat 3 theta ke formula reduksinya menjadi 9 per 8 dalam kurung setengah kali tan theta kali secant theta ditambah setengah integral dari secant theta d theta. Nah, setelah itu menjadi 9 per 8 dalam kurung setengah tan theta kali secant theta ditambah setengah integral dari secant theta yaitu ln secant theta ditambah tan theta. Nah, setelah itu kita substitusikan dari yang segitiga ke perhitungan 9 per 8 dikali setengah kali tan yaitu depan per samping sehingga menjadi akar 4x kuadrat min 9 per 3 ditambah secant yaitu miring per samping menjadi 2x per 3 ditambah setengah ln secant theta yaitu 2x per 3 plus tan theta yaitu akar 4x kuadrat min 9 per 3. Setelah itu kita hitung menjadi 9 per 8 setengah dikali akar 4x kuadrat min 9 per 3 dikali 2x per 3 menjadi 2x akar 4x kuadrat min 9 per 18 ditambah setengah ln, karena kedua penyebutan sudah sama langsung saja menjadi 2x plus
akar 4x kuadrat min 9. Perhitungan di atas kita kalikan dengan 9/8 menjadi x akar 4x kuadrat min 9/8 ditambah 9/8 kali setengah menjadi 9/16 ln 2x plus akar 4x kuadrat min 9/3 plus c. Sehingga itulah jawaban dari soal yang pertama. Lalu soal yang kedua ada integral dari akar 9 min 4x kuadrat per x kuadrat dx. Untuk soal ini kita akan menggunakan teknik substitusi trigonometri yang sin, sehingga akar 9 min 4x kuadrat sama dengan 3 kali akar 1 min dalam kurung 2x per 3 kuadrat. Nah, bisa diambil 2x per 3 sama dengan sin theta. Jadi x sama dengan 3/2 sin theta. Nah, setelah itu x sama dengan 3/2 sin theta kita turunkan menjadi dx sama dengan 3/2 cos theta d theta. Jadi segitiganya, sisi miringnya yaitu 3, sisi depannya 2x, dan sisi sampingnya akar 4x kuadrat min 9. Jadi bisa diambil akar 9 min 4x kuadrat itu sama dengan 3 cos theta. Maka dari itu integral dari akar 9 min 4x kuadrat per x kuadrat dx itu sama dengan integral 3 cos theta per 3/2 sin theta kuadrat kali 3/2 cos theta d theta. Setelah itu 3/2 sin theta kuadrat kita kuadratkan menjadi 9/4 sin kuadrat theta. Lalu 3 cos theta kita kalikan dengan 3/2 cos theta sehingga menjadi 9/2 cos kuadrat theta. Setelah itu 9/2 kita bagikan dengan 9/4, jadi menjadi integral dari 2 cos kuadrat theta per sin kuadrat theta kali d theta. Setelah itu kita keluarkan duanya sehingga menjadi 2 kali integral cos kuadrat theta per sin kuadrat theta d theta. Lalu kita ubah cos kuadrat tetanya menjadi 1 min sin kuadrat theta. Nah, setelah itu kita evaluasi, jadinya 2 kali integral 1 per sin kuadrat theta min sin kuadrat theta per sin kuadrat theta atau 1. Nah, setelah itu kita kerjakan ini dengan evaluasi lagi, jadinya 2 dikali dalam kurung integral dari 1 per sin kuadrat theta d theta dikurangi integral dari d theta. Jadi 2 dikali dalam kurung 1 per sin kuadrat theta turunannya yaitu negatif cot theta, sedangkan integral dari d theta yaitu theta. Jadi 2 dikali negatif cot theta min theta. Setelah itu kita kalikan menjadi negatif 2 cot theta min 2 theta. Nah, setelah itu kita substitusikan yang dari segitiga. Jadi cot itu kan sisi samping per sisi depan. Jadi min 2 akar 9 min 4x kuadrat per 2x. Lalu theta kita substitusikan dengan aksin 2x per 3. Jadi min 2 kali akar 9 min 4x kuadrat per 2x min 2 aksin 2x per 3. Lalu kita sederhanakan menjadi negatif akar 9 min 4x kuadrat per x min 2 aksin 2x per 3 plus c. Jadi itu jawaban untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga yaitu integral dari
8x plus 2 per x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 8 dx. Nah, untuk soal ini gunakan teknik rasional pecah. Nah, langkah yang pertama yaitu memfaktorkan terlebih dahulu x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 8. Jadi langkah yang pertama kita keluarkan dulu x kuadratnya dan 4-nya. Jadi x kuadrat dikali x plus 2 kurangi 4x plus 2. Jadi menjadi x kuadrat min 4 di x plus 2. Setelah itu x kuadrat min 4-nya difaktorkan jadi x plus 2 x min 2. Jadi hasil akhirnya x plus 2 kuadrat dikali x min 2. Setelah itu kita misalkan 8x plus 2 per x kuadrat x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 8 kita sama dengan a per x plus 2 ditambah b per x plus 2 kuadrat ditambah c per x min 2. Kita samakan penyebutnya. Jadi untuk yang a kita kalikan x plus 2 dan kali x min 2. Untuk b kita kalikan x min 2 dan c kita kalikan x plus 2 kuadrat. Nah, karena penyebutnya sudah sama jadi kita bisa abaikan penyebutnya sehingga menjadi 8x plus 2 saja. Setelah itu kita kalikan ruas yang kanan, jadi 8x plus 2 sama dengan ax kuadrat min 4a ditambah bx min 2b ditambah cx kuadrat plus 4cx plus 4c. Setelah itu kita kelompokkan masing-masing dengan variabel yang sama, jadi 8x plus 2 itu sama dengan a plus cx kuadrat ditambah b plus 4cx ditambah negatif 4a min 2b plus 4c. Jadi a plus c itu sama dengan 0, berarti a sama dengan negatif c, b plus 4c sama dengan 8, jadi b sama dengan 8 min 4c. Lalu min 4c min 2b plus 4c sama dengan 2. Lalu kita substitusikan a dengan negatif c, b dengan 8 min 4c, sehingga negatif 4 dikali negatif c min 2 dikali 8 min 4c plus 4c sama dengan 2. Setelah itu kita operasikan sehingga menjadi 4c min 16 plus 8c plus 4c sama dengan 2. Berarti 16c sama dengan 18, sehingga c sama dengan 18 per 16. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 9 per 8. Lalu kita substitusikan lagi a sama dengan negatif c, berarti a sama dengan negatif 9 per 8. Sedangkan b kita substitusikan juga c-nya sehingga menjadi b sama dengan 4 dikurangi 4 kali 9 per 8, sehingga b yaitu 7 per 2. Lalu kita substitusikan b, a, dan c ke a, b, c yang pertama tadi, sehingga 8x plus 2 per x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 8 itu sama dengan a-nya yaitu min 9 per 8, lalu b-nya yaitu 7 per 2, c-nya 9 per 8, sehingga integral dari 8x plus 2 per x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 8 dx itu sama dengan negatif 9 per 8 integral 1 per x plus 2 dx
plus 7/2 integral 1 per X plus 2 kuadrat dx plus 9/8 integral 1 per X min 2 dx. Nah, jadi min 9/8 integral dari 1 per X plus 2 yaitu ln X plus 2 min 7/2, karena integral dari 1 per X plus 2 kuadrat yaitu min 1 per X plus 2, jadi kita langsung pindahkan saja negatifnya ke depan menjadi negatif 7/2 1 per X plus 2 ditambah 9/8 integral dari 1 per X min 2 yaitu ln X min 2. Nah, lalu kita ubah yang posisi ke depan, jadinya 9/8 ln X min 2 min 9/8 ln X plus 2 min tadi 7 kali 1 jadi 7, 2 kali X plus 2 yaitu 2X plus 4. Nah, sesuai hukum logaritma ini bisa kita sederhanakan menjadi 9/8 ln X min 2 per X plus 2 min 7 2X plus 4 plus C. Jadi ini jawaban dari soal nomor 3. Jadi soal yang keempat yaitu integral dari 2X plus 8 per X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X plus 8 dx. Langkah yang pertama yaitu memfaktorkan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X plus 8. Hasilnya X min 2 kuadrat dikali X plus 2. Caranya sama seperti nomor 3, keluarkan dulu X kuadratnya, lalu kurangkan juga negatif 4-nya. Setelah itu jadi 2X plus 8 per X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X plus 8 itu sama dengan A per X min 2 ditambah B per X min 2 kuadrat ditambah C per X plus 2. Seperti yang nomor 3 kita samakan penyebutnya, jadinya A nya kita kalikan X min 2 dan X plus 2, B nya kita kalikan X plus 2, C nya kita kalikan X min 2 kuadrat, jadinya 2X plus 8 sama dengan AX pangkat 2 min 4A ditambah BX plus 2B ditambah CX kuadrat min 4CX plus 4C. Jadi 2X seperti nomor 3 kita kumpulkan yang variabelnya sama, jadinya A plus C X kuadrat ditambah B min CX ditambah negatif 4A plus 2B plus 4C. Maka A plus C sama dengan 0, jadi A itu sama dengan negatif C. B min 4C sama dengan 2, berarti B sama dengan 2 plus 4C. Lalu min 4A plus 2B plus 4C sama dengan 8. Kita substitusikan A nya menjadi negatif C, B nya menjadi 2 plus 4C. Jadinya min 4 dikali negatif C plus 2 dikali 2 plus 4C plus 4C sama dengan 8. Berarti 4C plus 8C plus 4 plus 4C sama dengan 8. Jadi 16C sama dengan 4, C-nya yaitu 1/4. Kembali ke awal, A-nya yaitu A sama dengan negatif C, jadinya A itu negatif 1/4. B-nya 2 plus 4A, jadi B sama dengan 2 plus 4 kali maaf ini salah, jadi tulisannya harusnya 4 kali 1/4, jadi hasilnya 1. Jadi B sama dengan 2 plus 1, jadi B itu sama dengan 3.
Jadi kita substitusikan lagi AB sama C nya ke persamaan yang ini. Jadinya 2x plus 8 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 8 sama dengan A nya yaitu negatif seperempat. Jadi negatif seperempat dikali 1 per x min 2 ditambah B nya yaitu 3. Jadinya 1 per x min 2 kuadrat ditambah C nya yaitu 1 per 4. Jadinya 1 per 4 dikali 1 per x plus 2. Maka integral dari 2x plus 8 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 8 dx itu sama dengan negatif 4 dikali integral dari 1 per x min 2 dx ditambah 3 dikali integral dari 1 per x min 2 kuadrat dx ditambah seperempat dikali integral dari 1 per x plus 2 dx. Jadinya negatif 1 per 4 ln negatif seperempat dikali integral dari 1 per x min 2 yaitu ln x min 2 ditambah 3 dikali integral dari 1 per x min 2 kuadrat yaitu negatif 1 per x min 2 ditambah seperempat dikali integral dari 1 per x plus 2 yaitu ln x plus 2. Biasa pindahkan yang positif ke depan, jadinya seperempat ln x plus 2 dikurangi seperempat ln x min 2 dikurangi 3 karena 3 dikali negatif 1 per x min 2 jadinya negatif 3x min 2. Maka hasil akhirnya yaitu sesuai hukum logaritma yang ini bisa kita sederhanakan menjadi seperempat ln x plus 2 per x min 2 dikurangi 3 per x min 2 plus c. Jadi ini hasil dari soal nomor 4. Lalu soal yang kelima yaitu pada suatu kurva tertentu diketahui y dua aksen sama dengan 3x kuadrat min 2x. Tentukan persamaan kurva yang menolak titik P negatif 2,2 dan tegak lurus garis 2x plus 4y sama dengan 20. Nah, di sini kan tidak diketahui gradiennya. Jadi kita cari gradien kurva tersebut. Nah, kurva tersebut kan tegak lurus dengan garis 2x plus 4y sama dengan 20. Maka gradien kurva dikali gradien garis yaitu negatif 1. Nah, pertama kita cari dulu gradien garisnya. Jadi gradien garisnya bisa dicari dengan cara menurunkan persamaan garisnya, yaitu jadi kita pisahkan dulu y dan x nya. Jadi di ruas kiri dan x di ruas kanan. Jadinya 4y sama dengan min 2x plus 20. Lalu karena kita menginginkan y-nya memiliki koefisien 1, jadinya kedua ruas kita bagi 4. Jadinya y sama dengan negatif setengah x plus 5. Nah, y sama dengan negatif setengah x plus 5 kita turunkan, jadinya y aksen. Nah, y aksen itu sama dengan gradien. Kita misalkan gradien garis ini M1, jadinya y aksen sama dengan M1 yaitu turunan dari negatif setengah x plus 5 yaitu negatif setengah. Setelah itu kita cari gradien dari kurvanya. Jadi M kali M1 sama dengan negatif 1. M dikali negatif setengah sama dengan negatif 1. Jadinya M sama dengan negatif 1 dikali negatif 2. M yaitu 2. Jadi gradien kurva yang akan kita cari yaitu 2. Nah, setelah ditemukan gradien, kita integralkan kurva yang kita ketahui. Jadi
Y2 aksennya kita integralkan, jadinya Y aksen sama dengan 3x kuadrat, kita integralkan menjadi x pangkat 3, 2x kita integralkan menjadi x kuadrat. Jadi Y aksen itu x pangkat 3 min x kuadrat ditambah C1. Karena 2 kali pengintegralan, maka kita misalkan C yang pertama itu C1. Seperti yang kita ketahui, Y aksen itu sama dengan M. Jadi M sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus C. Jadi M sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus C1. Nah, kita substitusikan titik P dan M. Jadinya 2 sama dengan X-nya yaitu negatif 2. Jadi negatif 2 pangkat 3 dikurangi negatif 2 pangkat 2 plus C1. Berarti 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 yaitu negatif 8 dikurangi negatif 2 pangkat 2 yaitu 4 plus C1. Berarti 2 sama dengan negatif 12 plus C1. Berarti C1 nya yaitu 2 plus 12 yaitu 14. Setelah itu kita substitusikan C1 ke Y aksen. Jadinya Y aksen sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus 14. Maka Y-nya Y adalah integral dari Y aksen, kita integralkan. Jadinya x pangkat 3 kita integralkan menjadi 1/4 x pangkat 4, lalu x kuadrat kita integralkan menjadi 1/3 x pangkat 3, 14 kita integralkan menjadi 14x, ini harusnya 14x plus C. Berarti Y-nya sama dengan 1/4 x pangkat 4 min 1/3 x pangkat 3 plus 14x plus C. Setelah itu kita substitusikan titik P lagi ke Y. Jadi Y-nya kan di sini sudah bukan Y aksen, jadi kita bisa substitusikan titik yang Y-nya. Jadi 2 sama dengan 1/4 X-nya yaitu negatif 2, berarti negatif 2 pangkat 4 min 1/3 negatif 2 pangkat 3 plus 14 kali negatif 2 plus C. Jadi 2 sama dengan negatif 2 pangkat 4 yaitu 16 dikali 1/4 menjadi 4, lalu negatif 2 pangkat 3 yaitu negatif 8 dikali 1/3 menjadi 8/3, 14 dikali negatif 2 menjadi negatif 28 plus C. Maka C-nya yaitu 2 ditambah 28 min 4 min 8/3, yaitu C sama dengan 23 1/3. Lalu kita substitusikan lagi C yang ini ke Y, sehingga kurva yang ingin kita cari yaitu Y sama dengan 1/4 x pangkat 4 min 1/3 x pangkat 3 plus 14x plus C-nya yang sudah kita ketahui 23 1/3. Jadi inilah kurva yang kita cari. Nomor 6 yaitu pada suatu kurva tertentu diketahui Y2 aksen sama 2x pangkat 3 plus 2x. Tentukan persamaan kurva yang melalui titik P 2,-2 dan tegak lurus garis 2Y min 4x sama dengan 4. Untuk soal ini caranya sama persis seperti nomor 5, hanya berbeda angka saja. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari
Gradian dari 2y min 4x sama dengan 4, yaitu 2. Setelah itu kita cari gradian dari kurvanya, yaitu m dikali 2 sama dengan negatif 1. M sama dengan negatif 1 kali setengah, jadi m nya adalah negatif setengah. Setelah itu kita turunkan y aksen sama dengan 2x pangkat 3 plus 2x, jadinya y aksen sama dengan setengah x pangkat 4 plus x kuadrat plus c1. Berarti m sama dengan setengah x pangkat 4 plus x kuadrat plus c1. Nah, setelah itu kita substitusikan lagi titik P dan M nya, maka negatif setengah sama dengan setengah dikali 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 ditambah C1, berarti setengah sama dengan 8 plus 4 plus C1, berarti C1 sama dengan negatif 12 min setengah, berarti C1 yaitu 12 setengah. Setelah itu kita substitusikan C1 nya ke Y aksen, jadi Y aksen sama dengan setengah X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 min 12 setengah. Lalu Y aksen kita integralkan lagi, jadinya Y sama dengan 1/10 X pangkat 5 plus 1/3 X pangkat 3 min 12,5 X plus C. Kita substitusikan lagi titik P nya, jadinya negatif 2 karena Y nya negatif 2 sama dengan 1/10 dikali 2 pangkat 5 karena X nya 2 plus 1/3 kali 2 pangkat 3 min 12,5 kali 2 plus C. Jadi negatif 2 sama dengan 32/10 plus 1/3 dikali 8 yaitu 8/3 min 12,5 kali 2 yaitu 25 plus C. Berarti C nya sama dengan 25 dikurangi 2 dikurangi 32/10 dikurangi 8/3, hasilnya C sama dengan 17 2/15. Setelah itu kita substitusikan C nya ke Y, jadinya Y sama dengan 1/10 X pangkat 5 plus 1/3 X pangkat 3 min 12,5 X, atau bisa diubah menjadi 25/2X plus 17 2/5. Jadi ini hasil akhir atau kurva dari soal nomor 6.